Yes, hari ini kerjanya di rumah aja, jadi bisa lebih santai. Duh, si ibu gak jelas banget sih kerjaannya, jadi males. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat datang di acara training Stop Controlling and Start Leading. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu manajer semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, baik secara psikis maupun fisik. Training pada hari ini akan dibawakan oleh 3 orang trainer, yaitu Benaya Senuaji sebagai trainer pertama, Stephanie Hendina sebagai trainer kedua, dan Agnes Natasha sebagai trainer ketiga. Training ini akan dilaksanakan untuk para manajer yang sedang mengalami penurunan kepemimpinannya ketika melaksanakan work from home. Training ini juga akan dilaksanakan ke dalam 2 rangkaian acara. Untuk acara yang pertama akan dilaksanakan melalui video YouTube pada hari ini. Kemudian untuk acara yang kedua akan dilaksanakan besok hari Selasa 11 Januari 2022 pukul 11 WIB melalui Zoom Meeting. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita jargon dulu yuk terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian. Kami contohkan terlebih dahulu ya. Gerakannya seperti ini. Stop controlling, start leading, and we can do it. Sekali lagi ya, kita ikuti bersama-sama gerakan kami. Stop controlling, start leading, and we can do it. Sebelum kita masuk ke sesi training pada hari ini, terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi secara bersama-sama. Pertama, persiapkan diri Bapak Ibu agar bisa fokus mengikuti training pada hari ini. Kedua, menyesuaikan posisi duduk dan berada pada ruangan yang nyaman. Ketiga, menyiapkan catatan untuk mencatat poin-poin yang penting. Yang keempat, pastikan koneksi internet stabil selama mengikuti training pada sesi 1 dan 2. Kelima, mempersiapkan air minum agar bisa berkonsentrasi. 6. Mengunduh dan menyiapkan handout materi serta action plan yang tertera pada description box. Ketujuh, jangan skip video agar tidak ada materi yang tertinggal. Pada training hari ini, kita akan membahas mengenai leadership yang akan terbagi ke dalam 3 poin utama,
yaitu gaya kepemimpinan efektif, gaya kepemimpinan tidak efektif, dan strategi gaya kepemimpinan virtual. Untuk gaya kepemimpinan efektif akan terdiri dari participative leadership, transformative leadership, situational leadership, dan servant leadership. Lalu untuk gaya kepemimpinan tidak efektif terdiri dari authoritarian leadership dan laissez-faire. Dan untuk strategi gaya kepemimpinan virtual akan terdapat transparan, champion inclusion, lay the foundation for trust, encourage creativity, communicate regularly, show you care, dan project optimism. Masuk ke pembahasan materi pertama, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi tes gaya kepemimpinan terlebih dahulu, agar Bapak dan Ibu dapat mengetahui kira-kira gaya kepemimpinan seperti apa yang dimiliki oleh Bapak serta Ibu. Untuk mengisi tesnya, Bapak dan Ibu dapat mengklik link yang tertera di description box di bawah. Setelah Bapak dan Ibu melakukan tes gaya kepemimpinan, maka sekarang Bapak dan Ibu telah mengetahui gaya kepemimpinan seperti apa yang dimiliki. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan seperti apa yang efektif dan tidak efektif untuk pemimpin virtual. Baik, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan yang efektif. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang efektif yang bisa Bapak atau Ibu terapkan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah participative leadership. Manajer dengan gaya kepemimpinan ini akan mengundang karyawannya untuk memberikan masukan tentang apapun. Gaya kepemimpinan ini dikenal juga sebagai gaya yang demokratis. Hal ini membuat karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan aktivitas lain. Dalam gaya kepemimpinan ini, manajer akan terlibat aktif dalam kegiatan kelompok. Mereka akan memberikan contoh dan mendorong solusi kreatif dari karyawannya, membangun moral, dan meminimalkan persaingan antar karyawan. Manajer dengan gaya ini dikenal dengan komitmen mereka terhadap kerja dalam tim, kepribadian yang antusias, dan memiliki dorongan untuk mencapai hasil. Contohnya seperti ini. Oke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan melakukan rapat mengenai proyek yang akan kita buat. Sekarang masing-masing dari bapak dan ibu boleh mengungkapkan idenya masing-masing. Setelah itu kita sepakati bersama ide siapa nih yang bakal lebih menarik dan akan kita gunakan. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah transformative leadership. Manajer yang memimpin dengan cara ini pasti memiliki tujuan. Mereka menetapkan visi untuk organisasi yang berfokus pada perubahan yang positif dan menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan memimpin dengan memberi contoh. Manajer akan menggunakan karismanya untuk menetapkan nada yang positif, mendorong penerimaan, dan menciptakan budaya kepercayaan dan inovasi. Dalam hal ini, mereka akan memandu organisasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi. Mereka adalah pemikir gambar yang besar dan sering bekerja sama untuk orang lain yang mengidentifikasi peluang untuk perubahan. Ciri umum pemimpin transformatif yaitu keberanian, empati, dan kreativitas. Contohnya seperti ini. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang baru bekerja di perusahaan ini, sekarang saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan bekerja di perusahaan ini. Sebenarnya Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena kami para karyawan di sini merupakan orang yang sangat terbuka. Jadi Bapak dan Ibu jika ada kesulitan atau ada masukan apapun dapat disampaikan secara terbuka kepada kami. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah situational leadership. Manajer dengan gaya kepemimpinan ini menunjukkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang tunggal yang ideal untuk setiap situasi. Jadi, manajer berfokus pada kemampuan beradaptasi mereka, yaitu setiap situasi membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kepribadian yang berbeda adalah inti dari gaya kepemimpinan ini. Cirinya adalah fleksibilitas, kesadaran diri, dan kemampuan bersosialisasi.
Manajer dengan gaya kepemimpinan ini akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang dan proses yang berkembang. Mereka dapat memberitahu karyawan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan apa yang mereka harapkan sebagai hasilnya. Mereka juga dapat memilih pendekatan yang lebih kolaboratif. Tergantung pada situasinya, mereka dapat memilih untuk terlibat aktif dalam tugas mereka atau mengambil pendekatan yang lepas tangan. Contohnya seperti ini. Baik, karena ini merupakan proyek pertama Bapak dan Ibu dalam pekerjaan ini, jadi saya akan memberikan beberapa harapan saya terkait pekerjaan ini. Saya meminta Bapak dan Ibu membuat suatu program promotif mengenai kesehatan pada masa pandemi ini. Medianya terserah, bisa poster ataupun video. Dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada ide terkait program ini? Gaya kepemimpinan yang keempat adalah servant leadership. Seorang manajer dengan gaya kepemimpinan seperti ini akan melayani, menginspirasi pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya, mempromosikan rasa saling menghormati, kejujuran, dan kerja tim. Mereka mendorong pengambilan keputusan menggunakan proses yang kolektif dan dengan mengundang masukan dari anggota tim. Ciri-ciri pemimpin seperti ini adalah kolaborasi, mendengarkan dengan baik, dan komitmen terhadap pertumbuhan karyawan. Mereka menerapkan keterampilan untuk mendengarkan secara aktif untuk membangun hubungan tim yang sehat. Mereka dapat melakukan sesi brainstorming kelompok untuk memberi setiap orang kesempatan untuk memberi umpan balik dan pendapat mereka. Ketika seorang anggota tim gagal dalam menyelesaikan tugas, mereka mengambil pendekatan proaktif, yaitu all hands on deck approach, yaitu sebuah situasi tertentu yang mengharuskan setiap orang bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan, untuk membantu membawa semua orang kembali ke jalurnya. Contohnya seperti ini. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Gimana nih kabarnya? Oke, syukurlah kalau baik semua ya. Gimana Bapak dan Ibu, apakah ada kendala selama melakukan pekerjaan? Jika ada, boleh langsung disampaikan ya. Sebenarnya sudah tidak ada, Pak. Namun saya memiliki masukan. Bagaimana jika setiap karyawan di tim ini diberi fasilitas device, seperti laptop untuk bekerja? Karena kebetulan kami tidak punya laptop. Menurut saya, apabila kami diberikan fasilitas tersebut, akan menambah performa kerja kami. Juga, kami merasa tidak enak jika harus meminjam terus-menerus ke orang lain. Baik, terima kasih Ibu untuk masukannya. Kalau menurut Bapak dan Ibu yang lain, apakah setuju jika demikian? Saya setuju, Pak. Tapi bagaimana dengan pembiayaan dari perusahaan sendiri? Apakah memungkinkan? Baik, terima kasih Ibu pendapatnya. Untuk pembiayaan dapat diajukan terlebih dahulu. Sementara akan saya sampaikan masukan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nah, kalau sebelum ini kita sudah membahas mengenai gaya kepemimpinan yang efektif, sekarang kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan yang tidak efektif. Untuk gaya kepemimpinan ini, sebaiknya dihindari ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, yaitu authoritarian. Manajer yang otoriter atau autokratis dikenal karena mereka memberi penghargaan kepada individu yang bekerja baik di bawah kepemimpinan mereka dengan memberikan penghargaan, bonus, dan promosi. Namun, pemimpin yang otoriter biasanya menerima keputusan dan masukan tim yang terbatas. Mereka membatasi peluang untuk kreativitas dan kolaborasi. Hal ini dapat menyebabkan semangat kerja karyawan yang rendah, tingkat turnover yang tinggi, dan kepuasan karyawan yang berkurang. Pemimpin otoriter cenderung sering agresif. Misalnya, manajer memiliki visi bagi organisasi, yaitu ingin membawa organisasi kepada tingkat yang lebih tinggi. Maka, pemimpin akan menuntut karyawannya untuk bekerja dengan baik, tanpa adanya kesalahan. Contohnya seperti ini. Baik, saya mau memberikan kabar gembira. Ibu X sekarang naik jabatan sebagai lead project. Selamat untuk Ibu X. Sekarang saya akan memberikan informasi terkait proyek mendatang.
yaitu kita akan membuat kampanye mengenai vaksinasi lewat media poster. Untuk deadline-nya, saya tunggu minggu depan diserahkan kepada saya. Tapi Bu, media poster itu sekarang sudah terlalu banyak. Dan rata-rata sekarang masyarakat sudah jarang yang membaca poster, Bu. Saya menyarankan untuk dibuat video saja. Lebih baik kita menggunakan media poster saja ya, karena kalau video tidak akan keburu untuk deadline-nya. Bagaimana kalau deadline-nya dimundurin, Bu? Jadi untuk videonya juga bisa lebih maksimal. Pokoknya saya tidak mau tahu, untuk proyek kali ini kita akan menggunakan poster. Sudah terampil dan berpengalaman di lingkungan kantor, tetapi menghalangi karyawan yang melakukan work from home karena membutuhkan feedback yang tepat waktu dan teratur. Contoh gaya kepemimpinan ini seperti dengan cuplikan yang di awal, di mana seorang manajer memberikan tugas saja tanpa memberikan bimbingan untuk karyawannya. Setelah mengenal dan mengetahui berbagai jenis gaya kepemimpinan, mari kita review terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 macam jenis gaya kepemimpinan efektif, yaitu yang pertama ada participative leadership, yaitu gaya kepemimpinan ini dikenal juga sebagai gaya yang demokratis, di mana manajer akan aktif serta mengajak karyawan untuk melakukan diskusi bersama untuk mencapai hasil tujuan bersama. Kemudian, untuk yang kedua ada transformative leadership. Manajer akan menetapkan visi untuk organisasi dengan berfokus pada perubahan yang positif. Manajer menginspirasi karyawannya ketika memimpin dengan memberikan contoh. Lalu yang ketiga ada situational leadership. Manajer dengan gaya kepemimpinan ini akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan karyawannya dan proses yang dibutuhkan untuk berkembang. Lalu yang keempat ada servant leadership. Manajer akan mendorong pengambilan keputusan menggunakan proses kolektif dan dengan mengajak masukan dari anggota tim. Lalu, terdapat 2 jenis gaya kepemimpinan yang tidak efektif atau dihindari. Yang pertama ada authoritarian leadership. Pemimpin otoriter biasanya menerima keputusan dan masukan tim yang terbatas. Mereka membatasi peluang untuk kreativitas dan bekerja sama. Lalu yang kedua ada laissez-faire. Manajer yakin dengan kemampuan tim mereka untuk menyelesaikan tugas tanpa banyak bimbingan apapun, sehingga tidak memberikan kontrol untuk karyawannya. Jadi, untuk kepemimpinan laissez-faire ini berbeda dengan authoritarian leadership. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi selanjutnya, kita akan break sejenak ya. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin meregangkan tubuh atau pergi ke toilet terlebih dahulu.
Baik, bagaimana nih Bapak dan Ibu setelah sesi break? Kita mulai jargon dulu ya Bapak dan Ibu biar semakin semangat lagi. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Stop controlling, start leading, and we can do it. Wah, semoga Bapak dan Ibu menjadi lebih semangat untuk mengikuti sesi selanjutnya ya. Sebelumnya, Bapak dan Ibu telah melakukan tes gaya kepemimpinan dan telah mengetahui gaya kepemimpinan apa yang dimiliki. Kemudian telah mengetahui juga berbagai macam jenis gaya kepemimpinan, ada yang efektif dan ada yang tidak efektif. Hal ini membuat Bapak dan Ibu pasti bertanya-tanya, lalu bagaimana cara meningkatkan gaya kepemimpinan secara virtual? Tenang, jangan khawatir, karena dalam training ini kita akan membahas mengenai 7 strategi untuk meningkatkan gaya kepemimpinan virtual. Disimak baik-baik ya Bapak dan Ibu. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu dapat memberikan kejelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai, keputusan yang kita ambil, dan informasi lainnya. Karena karyawan akan lebih menghargai pemimpin yang menjelaskan keputusan mereka dan menjelaskan alasan dibalik pilihan tersebut. Karyawan yang memiliki pengetahuan terhadap informasi akan lebih memahami perannya, tujuan, dan hasil yang akan ditujunya. Oleh karenanya, pemimpin harus memastikan bahwa informasi dapat bersifat transparan dan dapat diakses oleh para karyawan. Pemimpin juga dapat berbagi informasi secara teratur melalui rapat dan sosial media lainnya untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, ketika masa work from home saat ini, mungkin saja karyawan-karyawan akan bertanya mengenai kapan kantor akan dibuka kembali, sampai kapan akan dilaksanakan work from home seperti ini. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu menjawab semuanya agar mereka merasa terhubung dengan organisasi. Bapak dan Ibu dapat menjawab sesuai dengan informasi yang dimiliki. Setiap karyawan dalam lingkungan kerja tentunya ingin merasa bahwa mereka merupakan bagian dari anggota tim. Sehingga apabila terdapat karyawan yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas, sebaiknya Bapak dan Ibu tidak marah, kemudian mengambil alih kembali tugas yang telah diberikan. Melainkan, Bapak dan Ibu dapat menganggapnya sebagai kesempatan untuk belajar. Sebagai seorang pemimpin yang baik, sebaiknya dapat menghadapi situasi tersebut dengan memberikan feedback untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan begitu, karyawan akan merasa lebih termotivasi dalam bekerja dan mereka akan lebih siap untuk melakukan tugas yang serupa di masa mendatang. Sebagai contoh, ketika perusahaan memiliki sebuah proyek, maka sebagai seorang pemimpin dapat mendorong setiap karyawannya untuk berkontribusi pada perencanaan proyek dan para pemimpin mengapresiasi akan ide yang mereka berikan. Sebagai karyawan yang sedang melaksanakan work from home, mereka merasakan perasaan menurunnya rasa tanggung jawab. Maka sebaiknya sebagai seorang pemimpin, Bapak dan Ibu dapat memberikan ruang untuk saling berkomunikasi. Dengan begitu akan membangun rasa kepercayaan, meningkatkan kredibilitas, keselarasan, perasaan tanggung jawab tiap individu, dan budaya untuk saling bertukar informasi meskipun terdapat jarak antara letak manajer dan para karyawannya. Karena kepercayaan harus bekerja dua arah. Karyawan jarak jauh harus merasa terhubung dengan kantor dan dihargai oleh pemimpin, bahkan saat bekerja dari luar kantor. Misalnya, Bapak dan Ibu dapat menyisihkan waktu dalam setiap harinya untuk berkomunikasi dengan karyawan jarak jauh dan memberi mereka informasi terbaru tentang proyek dan pengumuman terkait perusahaan secara real time. Yang keempat adalah encourage creativity. Kita sebagai pemimpin yang baik dapat mengatakan bahwa karyawan itu sendiri memegang peran yang penting untuk masa depan dan ide mereka sangat penting untuk mendorong kemajuan bisnis dan memecahkan masalah. Kemudian, Bapak dan Ibu dapat memberi pengakuan kepada karyawan atas upaya dan pencapaian mereka. Ketika karyawan diakui atas pekerjaannya, mereka akan merasakan pencapaian yang membuatnya merasa terlibat dan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik.
Dikarenakan keadaan saat ini mengharuskan untuk work from home, penting sekali untuk melakukan segala upaya agar mereka merasa tetap terlibat dalam mempertahankan produktivitas mereka. Sebagai contoh, kita dapat melibatkan karyawan dalam memecahkan suatu permasalahan dan membiarkan mereka ikut berdiskusi untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu, ketika seorang karyawan berhasil dalam melakukan tugasnya, kita sebagai seorang pemimpin dapat memberikan ucapan selamat dan mengakui hasil kerja karyawan tersebut. Yang kelima adalah communicate regularly. Komunikasi adalah salah satu tantangan terbesar ketika work from home. Kunci utama dalam berkomunikasi adalah dengan melakukan komunikasi secara terbuka dan komunikasi dua arah. Sebagai pemimpin, kita dapat memastikan komunikasi yang sering dan konsisten dengan karyawan kita. Dengan melakukan komunikasi secara teratur, yang pertama dapat membantu mengatasi gangguan, kedua dapat menghilangkan gangguan komunikasi, dan ketiga dapat mengurangi perasaan isolasi sosial. Banyak pemimpin setelah memberikan tugas tidak membackup karyawannya. Seharusnya kita harus tetap dapat berkomunikasi secara teratur dengan karyawan mengenai tugas yang telah diberikan agar tidak terjadi miscommunication. Untuk meningkatkan frekuensi komunikasi, Bapak dan Ibu dapat mengadakan progres yang diadakan setiap minggu dan progres ini dapat diakses oleh semua karyawan secara real time. Kemudian, jenis komunikasi yang dapat Bapak dan Ibu terapkan adalah dengan menggunakan video conference, karena hal ini dianggap lebih efektif. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan Zoom untuk melakukan rapat pada setiap hari Jumat. Agenda dari rapat tersebut adalah karyawan dapat memberikan progres pekerjaan mereka selama 1 minggu ini dan jika terdapat kendala yang mereka hadapi selama 1 minggu tersebut. Yang keenam adalah show you care. Perpindahan dari pekerjaan secara on-site ke work from home dapat menimbulkan perasaan terisolasi. Di saat yang bersamaan pula, karyawan bisa saja mengalami tantangan dalam melakukan work from home bagi karyawan yang tinggal sendiri atau yang membutuhkan rekan kerja sebagai teman untuk menemani mereka. Maka dari itu, Bapak dan Ibu harus berempati dan peka terhadap kebutuhan juga persepsi dari karyawan, karena hal ini akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan upaya terbaik. Hal yang dapat Bapak dan Ibu lakukan adalah dengan melakukan daily check-in kepada karyawan untuk melihat kinerjanya, juga memberikan dukungan secara emosional. Karyawan sangat menghargai dukungan emosional, terutama dari pemimpinnya. Sikap seorang pemimpin selama berada di suatu situasi yang menantang pada saat ini adalah pandemi dapat mempengaruhi karyawan. Komunikasi secara verbal dan non-verbal dapat mempengaruhi emosi penerimanya. Karyawan akan bertindak seperti pemimpinnya bertindak. Maka dari itu, ketika Bapak dan Ibu menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap kesehatan karyawannya, mereka akan memberikan nilai yang sama terhadap orang di sekitarnya. Sebagai contoh, seorang pemimpin dapat menelepon setiap karyawan yang dites positif COVID-19 untuk menanyakan kabarnya dan mengirimkan kue kering, juga catatan pribadi kepada semua karyawan yang dinyatakan positif ataupun negatif. Hal ini menunjukkan kita sebagai pemimpin peduli dan memberikan dukungan untuk setiap karyawannya.
Yang terakhir adalah project optimism. Ketika kita sedang work from home, hal ini dapat menyebabkan frustrasi dan kecemasan mengenai apa yang akan terjadi yang berpotensi dapat menyebabkan kinerja yang buruk. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu dapat membantu karyawan agar dapat percaya diri pada kemampuannya dan masa depannya dengan bersikap jujur, namun tetap positif. Bapak dan Ibu dapat melakukan sesi peer-to-peer dengan karyawan dan menanyakan mengenai wawasan mereka mengenai kinerja mereka sendiri dan karyawan yang lain. Akan tetapi, perlu diperhatikan agar dapat berhati-hati dalam memilih kata-kata ketika menyampaikan feedback tersebut. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dapat menggunakan kata-kata yang membangun. Sebagai contoh, kita dapat meminta karyawan untuk menuliskan feedback kinerja mereka sendiri dan rekan kerjanya di Google Form yang telah dibuat. Setelah itu, kita akan melakukan kebersamaan secara virtual dengan memberikan feedback atau apresiasi, juga saran yang membangun kepada mereka. Setelah mempelajari mengenai 7 strategi kepemimpinan virtual, mari kita review terlebih dahulu. Pertama, transparent, yaitu memberikan kejelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai, keputusan yang diambil, dan informasi lainnya. Kedua, champion inclusion, yaitu membuat setiap karyawan terlibat dalam suatu keputusan karena merupakan bagian dari anggota tim dan memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Ketiga, lay the foundation for trust, yaitu memberikan ruang untuk berkomunikasi agar dapat membangun rasa kepercayaan, kredibilitas, keselarasan, perasaan tanggung jawab, dan budaya untuk saling bertukar informasi. Keempat, encourage creativity, yaitu memberikan pengakuan terhadap karyawan agar mereka merasakan pencapaiannya membuat mereka merasa terlibat dan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Kelima, communicate regularly, yaitu melakukan komunikasi terbuka dan dua arah dengan teratur. Keenam, show you care, yaitu berempati dan peka terhadap kebutuhan juga persepsi karyawan. Dan yang terakhir adalah project optimism, yaitu membantu karyawan agar percaya diri pada kemampuannya dan masa depannya dengan bersikap jujur, namun tetap positif. Sebelum kita beralih ke aktivitas selanjutnya, mari kita jargon dulu ya Bapak dan Ibu sekalian. 1, 2, 3. Stop controlling, start leading, and we can do it. Sekali lagi ya. Stop controlling, start leading, and we can do it. Baik, setelah ini kita akan mengisi action plan terlebih dahulu. Karena pada training hari kedua, action plan Bapak dan Ibu akan dipresentasikan. Bapak dan Ibu dapat mengunduh action plan-nya di link yang tertera di bawah. Saya akan mencontohkan bagaimana cara mengerjakan action plan ini. Untuk soal yang pertama, gaya kepemimpinan apa yang akan Bapak dan Ibu gunakan ketika memimpin tim di masa depan? Berikan alasannya. Di sini saya akan mencontohkan jawabannya. Misalnya, gaya kepemimpinan partisipatif, karena ingin mendengar masukan karyawan sehingga memiliki banyak ide dan masukan-masukan yang baru. Selain itu, dengan gaya kepemimpinan ini akan membuat hubungan lebih dekat bersama karyawan. Kemudian, soal yang kedua, bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut? Di sini contoh jawabannya yaitu dengan mengajak karyawan untuk turut aktif dalam setiap kegiatan, memberikan waktu luang kepada karyawan untuk saling sharing.
Lalu, untuk soal yang ketiga, kendala apa yang akan ditemui untuk mencapai tujuan tersebut? Di sini, kendala yang sering ditemui menurut saya adalah terkadang sering terjadinya miskomunikasi. Kemudian, untuk soal yang keempat, bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? Di sini, cara yang saya gunakan untuk menghadapi kendala tersebut yaitu dengan mencoba meluangkan waktu minimal 1 minggu sekali untuk melakukan rapat bersama dengan tim karyawan untuk membahas mengenai proyek maupun saling sharing. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah mengikuti acara training pertama pada hari ini dengan semangat dan juga antusias. Sebelum mengakhiri training hari ini, jangan lupa untuk mengikuti training day 2 yang akan diselenggarakan besok. Dan sampai jumpa di training besok.